yaitu tausiah Islam dalam rangka memperingati uswah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin Zubairi itu kepada Ustaz yang bersilakan. Terima kasih. Pakai sini. Ya. Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan pinang rapat-rapat, ada puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah amma. Hadrat al-fadil, para alim, para ulama, para ustadz, para imam masjid, imam musola, para tokoh agama, para pegawai syara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang saya muliakan dan saya taklimin. Kepada Afinal Karim Fillah, Bapak Kasih Haji, Bapak Darmawi, alhamdulillah bisa hadir bersama kita yang saya hormati. Kepada Bapak Kades yang kami muliakan, semoga beliau ini senantiasa mencintai masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya, amin. Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, sholihin wa sholihat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Betul apa betul? Salah satu nikmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita, bahwa malam hari ini kita bisa kumpulnya jadi satu dalam rangka ngajinya memperingati Isra Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan ini menjadikan kita orang-orang yang memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma kita harus bersyukur Bapak Ibu, hari ini Allah takdirkan kita ketemu di masjid yang luar biasa megah. Saya kayaknya baru sekarang ini masjidnya luas bersih kayak gitu. Nama masjidnya Istiqbalin. Ini kalau bahasa Arab ini berasal dari kata istiqbal, artinya menyambut dengan baik. Gitu ya, yang sini memang kayak gitu kan niatnya. Jadi istiqbalin itu Bu, artinya orang-orang yang menyambut dengan baik. Artinya apa? Yang bikin masjid, yang bikin nama ini akan menyambut para jamaah-jamaah biar terasa, biar nyaman di masjid ini. Alhamdulillah. Makanya ini sudah kayak luar biasa. Ini kalau di Madinah tinggal kasih payung aja, tinggal kasih payung-payung di kanan kiri udah kayak Madinah betulan ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin bagus, amin Allahumma. Jamaahnya semakin ramai, amin Allahumma. Bu,
Ini kalau hari hujan seperti ini, kita sudah mandi, sudah sholat isya, kemudian ada kipas-kipas dingin-dingin kayak gini. Ini enaknya ngapain, Bu? Enaknya ngaji gitu loh, Bapak tidur itu. Enaknya ngaji lah, kita udah semangat gitu. Iya, jangan tidur terus. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah di tempat yang baik, dengan niat yang baik, betul, dengan tujuan yang baik, dalam acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan kita ini benar-benar dicatat sebagai amalan sholihan maqbulan indallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini senantiasa memperoleh barakah dari Allah. Mudah-mudahan berkah keluarganya, amin. Berkah anak cucunya, berkah pekerjaannya, berkah rizkinya, semangat ngaji mudah-mudahan tambah baik akhlaknya, tambah kuat iman Islamnya, tambah semangat ibadahnya, dikabulkan seluruh permintaannya, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya muliakan, pokoknya kita itu harus senang-senang saja ya. Hari ini dalam rangka kita tidak boleh sedih, karena ini adalah malam yang sangat luar biasa bersejarah. Kita memperingati peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, para ulama itu membagi nikmat itu ada dua macam. Nih, ada yang disebut nikmat Allah yang namanya daful bala. Ada yang kedua dinamakan jalbul manfaat. Ini dua-duanya harus kita syukuri. Dua-duanya ini nikmat besar. Apa itu yang dinamakan nikmat Allah yang berupa daful bala, Pak Amin? Contohnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan menghindarkan kita dari musibah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah datang ke masjid ini naik sepeda motor, bannya nggak kempes. Ini nikmat apa nikmat? Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya daful bala, dihindarkan dari musibah. Tadi mungkin dari rumah ke sini ada jalan yang berlubang, kita pakai motor lewat jalan berlubang itu dan kita tidak jatuh. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kita hidup di Muara Tebo, di Kabupaten Tebo yang jauh dari banjir bandang, sebagaimana kita ketahui di medsos itu. Kita jauh dari tanah longsor, kita jauh dari angin puting beliung. Ini menunjukkan Allah ngasih nikmat berupa daful bala, kita dihindarkan dari musibah-musibah. Alhamdulillah. Mungkin kita pas pergi kemana jauh pakai mobil sekeluarga, terus ada orang bilang gini, Pak, kalau lewat sini hati-hati ya, ini jalannya tuh rawan, banyak penodongan misalnya gitu, banyak perampokan. Karena memang ini satu-satunya jalan, Bapak lewat aja ke situ. Dan ternyata tidak ditodong, dengan perampoknya juga gak ketemu. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nikmat daful bala. Yang kedua, nikmat jalbul manfaat, yaitu nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita berupa manfaat-manfaat atau kesenangan-kesenangan yang bisa kita rasakan. Seperti hari ini kita bisa kumpul di sini dengan badan sehat, dengan anak-anak yang soleh-solehah, dengan keluarga yang senantiasa tentram. Ini semuanya nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Haji bisa berangkat, alhamdulillah.
alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Salam badan bisa gak? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bisa ibadah, alhamdulillah. Anak solihah, alhamdulillah. Keluarga sakinah, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pesan pertama, banyak-banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kalau saya lihat wajah-wajah bapak ibu ini dari sini ya, di sini wajah-wajah bapak semuanya, ibu-ibu yang di belakang sampai di sana yang di teras-teras itu, ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Serius, saya teringat satu riwayat begini Pak. Rasulullah menyampaikan, Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala tamanin isolid. Sesungguhnya Allah yang maha luhur, Allah yang maha tinggi, itu menciptakan anak keturunan Adam menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahli jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Saya sebutin satu aja. Kata Rasulullah, apa calon-calon penghuni surga? Rasulullah menyampaikan, wajhun mawihun, wajah yang sumeh. Wajah yang sumeh apa ya? Sumeh apa? Tahu dah. Berseri-seri ya. Iya. Maaf tadi sumeh itu bahasa Prancis. Ciri-ciri yang akan masuk surga itu Bapak Ibu Pak Imam, wajahnya berseri-seri. Ini saya lihat kayak gini itu, Masya Allah ibu-ibunya berseri-seri semuanya. Alhamdulillah. Cuman saya tuh kadang-kadang ragu gitu Pak, ibu-ibu wajahnya berseri-seri ini, Bu, ini wajahnya berseri-seri itu karena seneng ngaji atau karena banyak rantang-rantang di situ? Dua-duanya ya. Alhamdulillah. Artinya apa Ibu Bapak? Kita harus banyak bersyukur bahwa semua yang ditakdirkan Allah itu pasti baik ke kita. Mungkin dalam hati bapak-bapak, mana maksudnya itu, kok hujan ya gitu. Ini adalah takdir dari Allah yang ini pasti baik untuk kita. Apapun yang terjadi kepada kita pasti baik menurut kita. Walaupun kadang-kadang kita yang bodoh itu menganggap, wah ini kok jadi susah kan gitu ya. Ini saya kok jadi berantakan kayak gini. Enggak. Allah enggak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Setuju? La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah nggak mungkin membebani hambanya di luar kemampuannya itu. Semua yang terjadi kepada kita, kita hanya mengatakan alhamdulillah. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad yang kita peringati malam ini, itu kalau beliau menyukai sesuatu, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau Nabi menjumpai sesuatu yang beliau nggak suka, Nabi mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Jadi semuanya Nabi itu nggak pernah ngeluh. Nabi itu senang, sedih, sedang kayak apapun, beliau senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Rasulullah menyampaikan afdalud doa
alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi sekali lagi, apapun yang terjadi pada kita, hujan, kemarau dan sebagainya, itu terbaik bagi kita. Saya punya cerita, mau dengar ibu? Ini cerita kisah nyata. Dulu itu ada tukang becak. Tukang becak, tahu ya tukang becak ya? Tukang becaknya itu tukang becak sepeda itu Pak, belum bentor. Kan ada sekarang tuh banyak yang bentor ya, pakai motor. Dia tukang becak ini ngayuh itu, ngayuh becak. Bahasa kasarnya tuh gini ibu, ya itu ngayuh terus, seharian. Kalau pas rame banget, dapatnya 100.000. Kalau sedang sepi bisa 40.000, bisa 60.000. Tapi dia capek banget tuh. Kemudian pas hari Kamis, istrinya bilang gini, Pak, tadi Sari anak kita itu dia telepon. Sari itu sedang kuliah di luar kota. Katanya Senin besok itu Sari harus ujian tengah semester. Dan itu harus bayar uang 1.500.000. Kalau hari Senin nggak dapat uang, nggak bayar 1.500.000, maka Sari tidak boleh ikut ujian tengah semester. Bapaknya tuh gemeter Pak. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 kali narik becak. Kalau rame, dapatnya berapa? 300 cuma. Butuhnya berapa? 1.500.000. Akhirnya bapaknya mikir, saking mikirnya tubuhnya itu ngedrop dan dia malah sakit. Nah, ibunya bingung. Ibunya malah bilang gini, Pak, bapak ini malah sakit. Bagaimana mau narik becak? Sari itu Senin Pak bayar 1.500.000. Kenapa harus pakai sakit segala? Kata maknya itu. Kemudian apa yang terjadi? Ya tetap aja sakit. Padahal waktunya berapa Bu? 3 hari lagi. Akhirnya ini bapaknya ini si tukang becak itu ahli jamaah. Jadi pas dia nggak sholat Jumat, malam Sabtunya juga nggak ke masjid, malam Ahadnya nggak ke masjid. Ini Pak Imam, Pak Imamnya ini ngerti, jamaah juga tahu. Akhirnya dia bilang gini, Pak Imam, ini Pak Fulan ini nggak sholat Jumat, nggak jamaah ke kita, ternyata dia tuh sakit. Terus gimana kata Pak Imam? Bagaimana kalau nanti ini malam Ahad? Bagaimana kalau nanti habis Isya kita nengok bareng-bareng, nengok ke rumahnya Fulan? Pak Imam bilang, saya nggak setuju kalau nengoknya sama-sama. Kalau nengoknya rame-rame saya nggak setuju. Loh kenapa Pak Imam? Karena nanti akan merepotkan. Siapa tahu dia tuh nggak punya kopi, nggak punya teh, nggak punya gula. Kalau kita datang rame-rame malah dia tambah repot. Lagi pula kan rumahnya Pak Fulan tuh ruang tamunya sempit gitu. Kalau kita jamaah rame-rame ke sana susah. Nah terus gimana Pak Imam? Pak Imamnya memberi solusi. Sudahlah kamu kita ke sana ganti-gantian. Berangkat sendiri-sendiri nanti pulang. Berangkat sendiri-sendiri pulang. Akhirnya sepakati kayak gitu. Tamu datang pertama, jamaah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fulan, kamu tuh sakit ya? Dia bilang gini Pak. Iya. Oh mudah-mudahan cepat sembuh lah. Akhirnya dia ngasih uang amplop ditaruh di bantalnya 100.000. Dia bilang hanya berapa Pak? Hanya berapa kali? Hanya 1. Iya gitu. Cuma ditanya, Bapak sakit ya? Iya 1. Itu 100. Kalau narik becak seharian paling ramai berapa? 300. Datang lagi, Pak Fulan, ini jamaah masjid itu kurang ramai loh karena kamu nggak datang. Ternyata kamu tuh sedang sakit. Kapan kamu sakit itu? Dia bilang, gitu. Sambil ngegil tuh, gitu. Malam Jumat. Sudah mudah-mudahan cepat sembuh. Sabar ya. Akhirnya dikasih 100 di amplop, taruh di bawah bantal. 200. Gak lama ya. Kemudian datang lagi, Pak, yang dirasakan itu apa? Kok nggak sampainya nggak sholat jamaah? Yang dirasakan Pak Fulan itu apa? Dia bilang, panas gini gitu. Akhirnya ngasih amplop lagi, sampai berulang-ulang sampai jam 10:30. Nah istrinya datang ketika tamu sudah pulang semua. Istrinya bilang gini,
Pak, ini amplop banyak banget, saya rapikan ya. Oh boleh, silakan rapikan, itu kata bapaknya. Terus ketika dirapikan, Pak, saya hitung sekalian ya. Itu biasa tuh Pak, ibu-ibu nggak sabaran kan kalau dia amplop. Akhirnya amplopnya dihitung tuh Bu, dihitung itu, ibunya menjerit, Pak, surplus. Loh, surplus apa? Ini 2 juta. Bapaknya langsung, berapa? 2 juta. Kaget Pak, langsung sembuh. Yang dibutuhkan berapa? 1,5 juta. Dapat uangnya 2 juta. Tadi ibunya ngomong apa? Kamu tuh kenapa harus sakit segala itu? Kita butuh uang, butuh kerja. Allah punya rencana lain. Yang terjadi itu pasti baik untuk kita. Akhirnya bapaknya bilang gini, Bu, telepon anak kita Sani, tapi udah jam 10:30 Pak. Gak apa-apa, dia pasti belum tidur. Minta nomor rekeningnya, kita transfer lewat Briling itu. Akhirnya dia telepon ibunya, belum tidur, belum Ibu. Coba kasih nomor rekeningnya, nanti Ibu transfer ke Briling. Loh, kata bapak, kata ibu kemarin belum ada uang. Ini kok sudah ada uang? Alhamdulillah Sar, untung bapak pun sakit. Itu Bu, untung bapakmu sakit, sekarang surplus. Butuh 1.500.000, dapatnya 2 juta. Nah ini makanya kita itu sedang menjalani takdir aja. Kita nggak boleh ngeluh. Yang penting banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadirnya kita ini luar biasa. Hadirnya kita ini luar biasa. Saya sampaikan Ibu, kalau ibu bapak hadir ke masjid ini ikhlas, ada satu hadis Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wal anta dua fata'allama ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dzar, jikalau kamu pergi ngaji ke majelis ilmu, belajar ayatan min kitabillah, satu ayat saja dari kitab Allah. Kita tadi kan ngaji banyak banget tuh dari Korea tadi ya, tidak hanya satu, beberapa ayat. Ayat min kitabillah, satu ayat saja, maka pahalanya adalah khairum min antusoliya mi'ata rakaatin, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Ini Pak, Bapak nanti di sini 1 jam, Ibu-ibu di sini 1 jam, lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat itu sedikit apa banyak? Pernah? Jangankan 100 rakaat ya Pak, kita terawih aja paling banter itu kan 20 rakaat, betul betul. Itu pun kalau Pak Imamnya kepanjangan baca surat itu kita udah gergeter itu gemes. Misalnya kita udah Al-Fatihah, Pak Imamnya bilang atau baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ini ibu-ibu yang di belakang tuh Pak Imam, itu hatinya udah dongkol. Ini Pak Imam tuh gak perasaan. Aku tuh belum buka Pak Imam, tadi itu baru makan gorengan 4 sama kolak 1 piring plus es 1 gelas. Jadi orang-orang puasa itu Pak Kades sudah makan gorengan 4 tambah kolak 1 piring tambah es 1 gelas, katanya belum buka. Tapi walaupun buka puasanya habis banyak, tapi kalau terawih alhamdulillah. Ini ngaji itu pahalanya luar biasa. Hadis itu dilanjutkan begini, wala antar dua fata'allama baban minal ilmi. Kata Rasulullah, jikalau kamu pergi ke pengajian, belajar tentang ilmu 1 bab apa saja, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab Isra Mi'raj, bab sedekah, pokoknya bab apa saja, umila bihi aulam yu'mal, baik ilmu itu langsung bisa dipraktekkan atau belum bisa dipraktekkan, pahalanya adalah khairum min antusoliya alfa rokaatin, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Insyaallah. Amin Allahumma. Jadi kalau ibu mungkin tadi
bincang-bincang dengan suami, Pak sebenarnya saya itu nggak mau berangkat, satu istirahat, nanti malam mau sholat tahajud. Tahajudmu tuh berapa rakaat? Betul? Paling 4 rakaat, 8 rakaat. Tapi ibu hadir di pengajian ini, hadir di majelis mulia ini lebih baik daripada tahajud 1000 rakaat. Alhamdulillah. Makanya ada seorang syair itu mengatakan, ngaji itu lebih banyak pahalanya, ngaji itu lebih banyak pahalanya dibanding sholat sunnah 1000 rakaatnya, dibanding sholat sunnah 1000 rakaatnya. Gitu ibu, luar biasa. Jadi ibu yang tadinya niatnya kurang mantap-mantapkan. Setuju? Nanti kalau ada pengajian datang, siapapun yang berceramah, siapapun yang tausiah, pokoknya gak usah mikir, saya akan melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, bahkan lebih baik daripada itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini belum bahas Isra Mi'raj, izin agar kita tuh senantiasa jadi orang-orang yang bersyukur. Ini nikmat besar. Bisa ngaji itu nikmat besar banget ibu. Ada ratusan juta orang yang sebenarnya pengen hadir di pengajian, tapi karena kesibukan, tapi karena kerja lembur mereka nggak bisa kesini. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi ini nikmat besar, bukan nikmat remeh-temeh. Ini nikmat luar biasa besar. Apalagi ngajinya kita dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Rasulullah menyampaikan, nikmatani mahbunun fihi makatsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia itu sering lalai, manusia itu sering tertipu dengan kedua nikmat itu. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua al-farah, nikmat kesempatan. Bapak Ibu, Bu, Pak Kades, Pak Imam, kalau di daerah saya, nih ya, ini di daerah saya. Kalau di daerah saya, itu kalau dipanggil itu kok diem saja, gitu Pak. Tapi matanya melotot, dipanggil itu diam saja Pak Kades, tapi matanya melotot, itu di daerah saya namanya ikan asin. Di daerah saya sana, Bu, takut dikatakan ikan asin. Allah Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya muliakan, sehat itu nikmat terbesar setelah iman dan Islam. Kalau kita punya uang banyak, dengan uang kita bisa membeli makanan-makanan yang enak. Betul apa betul? Tapi enaknya makan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Enaknya makan nggak bisa dibeli uang. Ibu punya uang beli es krim itu enak apa enggak? Enak kan? Tapi kalau ibu dikasih sakit gigi sama Allah, es krim itu nggak nikmat lagi. Betul apa betul? Ibu punya kebun cabai 1/4 hektar, bagus-bagus semua cabainya, nggak ada yang busuk. Tapi kalau ibu dikasih sariawan sama Allah, nggak berani makan sambal itu. Punya cabainya banyak, tapi nggak berani makan. Makanya sehat itu benar-benar nikmat ya, luar biasa. Bu, ibu itu misalnya punya uang, bukan misalnya ya, kalau sini memang punya uang banyak semua. Bu, ibu punya uang banyak, bisa beli sofanya bagus, impor, harganya puluhan juta, empuk banget itu sofa itu Bu. Tapi kalau pantat ibu bisulan nggak bisa duduk, ini nikmat, harus kita sadari kayak gitu, nikmat luar biasa. Bapak-bapak punya uang beli TV yang besarnya 72 in, tapi kalau matanya sedang sakit nggak bisa menyaksikan. Betul apa betul? Bisa kasih contoh yang banyak biar kita itu tidak boleh ngeluh lagi untuk hari ini. Bu, saya pernah ngaji di Bungo, itu saya diceritain ada kakek datuknya itu usianya itu udah 100 lebih Pak, 100 lebih.
Kemudian hari-harinya tuh marah-marah terus datunya. Loh, marah-marahnya kenapa? Dia tuh gini, Cung, ini kenapa TV-nya ini rusak terus tiap hari gitu? TV sebesar ini nggak ada gambarnya, cuma banyak semut-semutnya gitu. Kata cucunya dia bilang gitu, tuh itu bukan TV-nya yang rusak, tapi mata datuk yang sakit. Sudahlah, besok saya belikan kacamata pembesar. Akhirnya datuknya itu diberikan kacamata pembesar, Pak. Dan apa yang terjadi? Ternyata datuknya nggak bisa tidur. Lu kok nggak bisa tidur, Pak? Karena ngelihat cecak dikira buaya. Itu susahnya kalau kita nggak sehat itu, Ibu. Makanya saya ulang-ulang banget, kita harus alhamdulillah. Saya pernah baca, Ibu, di Indonesia ini ada 3.155 rumah sakit. Saya pernah membaca di Indonesia ini ada 10.400 puskesmas. Saya mikir gini, Pak Kasih, kalau satu rumah sakit seperti Sultan Taha, seperti Bungo itu dihuni oleh 100 orang saja, 100 orang yang sedang sakit, kali 3.000 saja, itu jumlahnya sudah 300.000 orang yang sedang sakit di Indonesia. Kalau di puskesmas ada 50 orang yang dirawat, se-Indonesia itu kali 10.000, ada 500.000 orang yang sedang sakit di rumah sakit dan di puskesmas. Belum yang rawat jalan, belum yang di pengobatan alternatif, belum yang dirawat di rumah saja. Banyak banget sekarang orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan semuanya, amin. Apa artinya ini, Ibu? Artinya hari ini paling sedikit ada 800.000 orang yang sakit se-Indonesia. Nah, ketika kita bisa hadir di Masjid Istiqbalin ini dalam keadaan sehat walafiat, berarti kita hari ini, Ibu Bapak, itu lebih beruntung dibandingkan dengan 800.000 orang se-Indonesia. Alhamdulillah. Terus apa yang akan kita keluhkan? Halo, nggak boleh ngeluh lagi ya, Bu. Nggak boleh ngeluh lagi, nggak boleh. Pokoknya kita syukur terus gitu. Ribuan orang yang sakit di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun, dia hanya punya satu keinginan saja. Kalau orang yang sehat itu, Bu, kalau orang yang sehat, Bapak, satu orang sehat itu bisa memiliki cita-cita, keinginan ribuan. Kepengin ini, kepengin itu, kepengin keinginan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kepengin tentang keluarga, kepinginan tentang kantor dan sebagainya. Itu bisa ribuan, satu orang sehat. Tapi ribuan orang sakit, dia hanya memiliki satu keinginan saja. Apa keinginannya? Sehat. Nah, kita itu sudah dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pastikan diri kita menjadi ahli syukur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian sekarang melangkah ke Isra Mi'raj. Bu, tadi belum mulai pengajiannya ya. Itu sedang ekstra. Ya, sekarang mulai, kita pelan-pelan saja, bismillah. Nanti sampai jam berapa? Sekarang jam berapa? Jam 2? Sanggup? Sanggup? Saya ingin sanggup. Sekarang jam berapa? Jam 21. Ekstranya kelamaan tadi. Isra Mi'raj. Kita gini, pelan-pelan biar ibu tahu, bapak tahu. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Itu secara lughatan, secara bahasa. Isra berasal dari kata asra yusri isro'an, artinya berjalan di malam hari. Kemudian Mi'raj itu artinya tangga. Asal katanya kalau anak-anak pesantren dulu gini, A'roja ya'ruju urujan wa ma'rojan fa huwa 'arijun wa taka ma'rujun. A'rij la ta'rij ma'rajun mi'rajun. Mi'raj itu tangga, alat untuk naik. Ini belajar sorof kayak gitu. Nah, artinya apa? Semisal secara bahasa ya, kalau bapak-bapak habis isya pulang ke rumah, terus ibunya bilang, ya ini gas kita tuh habis. Besok habis subuh tuh saya mau langsung masak karena jam 8 tuh saya mau rewang. Mau apa rewang itu? Ya.
ya mau tetangga kita punya hajat ya, punya walimah, saya mau bantu-bantu di sana, saya harus masak pagi-pagi. Nah terus gimana? Gas kita habis. Terus saya minta ayahlah untuk nukar gas. Akhirnya bapak dari masjid itu pulang pakai starter, starter motornya pergi nukar gas. Itu namanya isra. Nukar gas isra di warung, pulang sampai di rumah hujan, genteng bocor. Ibunya ngomong lagi, Pak, hari ini hujan lebat nih ya, kalau ini nggak dibaikin bisa banjir rumahnya. Terus gimana lagi? Aku ambilkan tangga ya, nanti saya megangin, bapak yang naik betulin gentengnya. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya ibunya ngambil tangga, terus bapaknya naik betulin genteng. Itu namanya mi'raj. Kalau Pak Kades pagi-paginya ngomong, Pak, tadi malam kemana rapat RT nggak datang? Saya Isra Mi'raj Pak Kades. Betul itu. Secara bahasa tapi ya, secara bahasa tadi malam saya melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu dari masjid ke warung membeli gas, kemudian betulin genteng sampai di rumah. Isra Mi'raj. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah, ini disebutkan dalam tafsir At-Tabrani, Isra adalah kana bil jasadi wa ruhi yaqadatan la manaman gitu. Isra itu adalah perjalanan Nabi dengan jasad dan ruhnya. Nah, tidak ruh saja, jasad dan ruhnya yaqadatan dengan sengaja, dengan sadar diri, la manaman tidak mimpi. Nah, soalnya kan orang nggak mungkin lah Nabi Isra Mi'raj itu paling mimpi aja, paling ruhnya saja. Dijelasin di sini Isra Mi'raj adalah dengan jasad dan ruh Nabi dengan keadaan sadar, tidak mimpi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Itu namanya Isra. Kemudian wahwal mi'raj, dan apa yang dinamakan mi'raj? Perjalanan setelah itu naik ke atas, naik ke langit. Makanya Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu itu dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, yang sudah beriman banyak yang kafir lagi, yang murtad lagi itu banyak. Kemudian ada yang kafir semakin kafir lagi karena dia pakai akal dia, nggak mungkin. Dari Aisyah, ya hadis Bukhari, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan faja'a rajulun min Quraisy. Ini Arabnya enggak saya baca biar cepat. Telah datang seorang laki-laki dari Quraisy, namanya Nadir bin Haris. Dia datang menemui Abu Bakar. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya apa yang dikatakan Muhammad? Abu Bakar mengatakan, iya saya percaya. Abu Bakar, yang benar, apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu telah melaksanakan dari Mekah ke Palestina ditempuh hanya dalam setengah malam? Abu Bakar mengatakan iya. Haris bin Nidar bin Haris mengatakan, kamu gila Abu Bakar. Kamu tuh kan pernah ke Palestina, kamu kan pernah berkunjung di Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Palestina itu kita pakai unta berapa lama? 40 hari. Kalau unta kita nggak sehat bisa 50 hari. Masa Muhammad mengatakan hanya setengah malam? Itu bohong, bullshit. Masa kamu percaya Abu Bakar? Pakai otakmu, kata orang kafir itu. Pakai logikamu, pakai pengalamanmu. Nggak mungkin dari Mekah ke Palestina ditempuh dalam waktu 1 malam. Abu Bakar mengatakan, saya percaya. Jangankan itu, kalau yang mengatakan Muhammad lebih jauh dari itu, saya percaya. Jangankan dari Mekah ke Palestina, dari dunia barat sampai dunia timur ditempuh dalam waktu saatan 1 jam, saya Abu Bakar percaya. Usaddiquhu bima ya'tihi khabarin minas sama. Saya tuh percaya dengan Muhammad kabar dari langit. Apalagi cuman kayak gini, saya percaya banget. Makanya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang yang pertama-tama membenarkan. Paham Ibu? Nah, pelajarannya adalah kenapa Abu Bakar dinamakan As-Siddiq? Karena dia yang membenarkan pertama-tama peristiwa Isra Mi'raj. Pelajarannya untuk kita apa Pak Amin? Ini ngajinya serius. Pelajarannya untuk kita adalah kita harus seperti Abu Bakar.
apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulullah, kita wajib percaya 100%. Setuju? Kalau dengan yang lainnya nggak apa-apa, nggak percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan saya ngomong kayak gini nggak percaya, nggak apa-apa. Saya percaya sama Pak Amin itu paling 46% aja boleh. Kita sama menteri-menteri yang di atas nggak percaya boleh. Kita nggak percaya nggak apa-apa, nggak ada dosa. Tapi kalau Allah yang menyampaikan, maksudnya Al-Quran. Kalau Rasulullah yang menyampaikan, maksudnya Al-Hadis, kita wajib percaya 100%. Setuju? Apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu mutlak sebuah kebenaran. Kita nggak boleh, walaupun nggak sesuai dengan akal kita, walaupun nggak sesuai dengan nafsu kita. Kalau Allah yang menyampaikan, kalau Rasulullah yang menyampaikan, wajib percaya 100%. Dan yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran, walaupun kemasannya tidak menarik. Betul. Walaupun kemasannya tidak bagus, walaupun kadang-kadang berat menurut kita. Misalnya kayak gini nih, Rasulullah menyampaikan, wahai perempuan-perempuan muslim wajib memakai jilbab. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Ini saya seneng banget ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibunya pakai jilbab semua, cantik-cantik kayak gitu. Mudah-mudahan nanti kalau meninggal jadi ratunya bidadari di surga. Amin. Ini kerudungnya nih, jilbabnya macam-macam. Ada yang pink, ada yang oranye, ada merah, ada hitam, ada coklat, ada yang sekali bayar, ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar. Maaf nih, jangan marah ya. Aku seneng banget, walaupun kredit kalau untuk ngaji mantap. Cuman kalau di luar sana ibu, masya Allah, ini mumpung istri saya nggak tak ajak sama cerita, boleh ya? Kalau di sini kan adem gitu. Saya tuh pernah Pak, saya pernah di Ribu Bujang, tuh dari jalan unit 1 ke unit 2. Nih kalau ibu belum tahu, satu naik motor ibu, naik motor. Ini sekarang tuh susah banget untuk mengendalikan mata itu. Saya naik motor sendirian. Kemudian saya melihat ada perempuan muslimah Pak Kades, dia boncengan. Yang boncengan itu dia kakinya di kayak gini tuh, diserentakan gitu Pak, sehingga betisnya tuh nampak. Jadi saya mikir, ya Allah, ini saya pakai motor lihat betis terus gitu kan. Malah yang lebih parah itu ada kok ibu-ibu sekarang tuh udah pakai jilbab, pakai baju kurung, roknya panjang, tapi belahannya tuh sampai sini Pak. Jadi kalau jalan tuh ya apa gitu. Ini jangankan bapak-bapak, saya yang ustadz aja katanya kadang-kadang mikir, ini kalau dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Hari ini. Nah kembali tadi saya naik motor itu bu, betisnya tuh nampak. Ya Allah, ini kalau saya di belakang ini terus, saya nengok betis terus, ini berarti saya dosa. Saya nggak boleh, pokoknya saya harus salib gitu. Makanya saya niat nawaitu nyalib betis lillahi ta'ala. Saya salib itu, terus saya salib itu. Ternyata apa ibu? Apakah selesai masalah? Tidak. Beberapa lama kemudian ya jalan lapang, tapi tiba-tiba saya disalib oleh seorang anak gadis. Dia itu pakai celana pendek, kaosan, pakai celana pendek. Ya Allah, saya tadinya betis, sekarang kok dapat celana pendek kayak gini. Ini gimana itu? Akhirnya bismillah, nawaitu nyalip celana pendek lillahi ta'ala. Saya salib lagi. Alhamdulillah selamat. Udah beberapa menit selamat. Ternyata saya disalib lagi. Ada, mohon maaf ini jangan dibayangin. Jangan dibayangin. Ada remaja putri boncengan yang dibonceng tuh kaosnya tuh ngapret banget tuh, sampai punggungnya tuh nampak. Maaf, sampai CD-nya tuh nampak sedikit tuh. Masya Allah, ini serius. Kemudian ya Allah, tadi pertama saya nyalip betis dapat celana pendek, saya sekarang nyalip celana pendek dapat punggung kayak gini. Ini kalau saya nyalip lagi, ya Allah, saya takut ada yang aneh-aneh lagi. Ya sudahlah, saya nikmati saja. Gimana lagi, susah banget Pak Kades hari ini. Makanya saya seneng banget nih ibu-ibu hadir kayak gini. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti kalau selfie, kalau medsos, main medsos, boleh main medsos, boleh main TikTok, tapi jilbab kayak gini tetap harus dipakai. Setuju? Setuju? Ibu bapak yang saya muliakan, ini sampai mana tadi kok jadi kayak gini ya? Ngajinya sampai mana tadi?
Ya, naik ya, Mi'raj. Jadi kita tuh harus yakin kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun disampaikan oleh anak kecil, walaupun disampaikan oleh orang gila. Misalnya nih, bapak-bapak sedang ngobrol di teras sama kawannya, adzan berkumandang, tiba-tiba ada orang gila, Pak, itu denger adzan tuh, kamu tuh ngobrol aja berjam-jam. Yang ngomong orang gila, kita ngikut nggak? Ngikut gitu. Jangan kamu tuh gila, bukan kamu gilanya. Sama dengan ibu-ibu makan telur ayam. Ada orang yang mengatakan, saya nggak maulah telur ayam karena dia keluar dari anus ayam, dubur ayam, nggak enak. Itu bukan nggak enak, tapi lidahnya aja yang sakit, betul ya? Jadi ibu-ibu yang sama siapapun. Dan kebatilan itu adalah kebatilan, walaupun dikemas dengan semenarik mungkin, walaupun disuarakan oleh tokoh nasional, kebatilan tetap kebatilan. Harus kita yakini. Contoh, beberapa waktu yang lalu itu ada tokoh nasional mengatakan semua agama baik, semua agama bagus, semua agama itu masuk surga semua, jangan fanatik. Ingat bapak-bapak, ada tokoh kayak gitu. Itu ngomong di televisi. Ini adalah sesat, menyesatkan. Semua agama baik, semua agama benar, menurut keyakinannya masing-masing. Kalau kita sebagai orang Islam, ya Islam yang paling benar. Terus bagaimana dengan Islam, dengan Kristen, Hindu, Buddha? Bukan urusan kita. Yang jelas kita Islam yang paling benar. Inna dinna indallahil Islam. Kalau semua agama baik, titik sampai di situ, ini bahaya yang muda-muda anak-anak kita itu, Pak. Ini racun betul. Nanti akhirnya anak-anak kita nggak punya prinsip. Akhirnya pas Maulid Nabi dia ikutan Maulid Nabi. Pas Desember ikutan Natalan. Pas Waisak ikutan Waisak. Rojab Isra Mi'raj dia ikutan Isra Mi'raj. Kemudian apa lagi? Dia mengatakan semua agama baik. Ini bahaya. Akhirnya nggak punya prinsip. Betul apa betul? Kalau sayuran ibu-ibu yang nggak punya prinsip itu apa? Sayuran yang nggak punya prinsip itu apa? Toge. Toge itu kemana-mana ikut aja, Pak. Orang bikin soto toge ikut. Orang bikin tahu sumpel toge ikut. Orang bikin bakwan kadang tauge juga ikut. Orang bikin gado-gado tauge datang. Orang bikin rawon tauge masuk. Orang bikin ketoprak tauge juga ikut. Makanya tauge itu nggak punya prinsip. Oleh karenanya tauge itu bengkok semuanya, nggak ada tauge yang lurus. Ibu bapak beli tauge biasa di pasar 2 kilo di taruh di lantai gitu, cari tauge yang lurus nggak ada. Tauge itu nggak lurus, dia nggak punya prinsip. Kita Muslim nggak boleh bermental tauge, harus tegas selama la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap la ilaha illallah. Itu pelajaran pertama dari peringatan Isra Mi'raj. Kita meyakini apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya sebuah kebenaran mutlak yang wajib kita percayai. Ini adalah iman. Betul apa betul? Inilah yang akan menyelamatkan kita, Bu. Ibu, jangan sampai ibu dan bapaknya nanti bersatu di sini, deres karet bersama-sama, kerja bersama-sama, tapi nanti ke surganya nggak bersama-sama, rugi banget. Bagaimana biar ke surga kita bersama-sama? Iman harus dipelihara. Setuju? Setuju? Ada loh, Bu, orang yang bapaknya di surga, anaknya di neraka. Ada nggak? Siapa? Ada siapa? Bener ada tuh, bener. Ada bapaknya di surga, anaknya di neraka. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi, ulul azmi, dakwah ratusan tahun, tapi kan anaknya kafir, nggak beriman. Maka Nabi Nuh di surga, anaknya di neraka. Alhamdulillah ini. Ada yang anaknya di surga, bapaknya di neraka. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, Pak. Bapaknya para nabi. Tapi bapaknya Ibrahim yang bernama Azar itu produsen berhala. Maka Nabi Ibrahim anaknya ini di neraka, di surga, bapaknya di neraka.
Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa, Bu? Nabi Lut alaihissalam. Betul. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut di surga, ibunya, istrinya itu di neraka. Istrinya Nabi Lut siapa, Bu? Halo, ada yang tahu? Istrinya Nabi Lut, kalau yang tahu saya kasih hadiah akuin. Gak tahu, Bu? Istrinya Nabi Lut itu adalah Bulut. Itu, Bu. Ibu Lut. Kalau ibu bilang tadi dapat hadiah. Istrinya Nabi Lut siapa? Bulut. Tapi kalau istri yang sesungguhnya namanya Wailah. Istrinya Nabi Lut itu Wailah. Wailah ini durhaka, dia di neraka, Nabi Lut di surga. Ada yang istrinya di surga, suaminya di neraka. Siapa kira-kira? Fir'aun. Asyah binti Muzahim itu di surga, sementara suaminya Fir'aun di neraka. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga, anaknya di surga, cucunya di surga, umatnya di surga. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua ini insya Allah yang hadir masuk surga bersama beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada lagi yang paling mengherankan, Pak. Suaminya di neraka, istrinya di neraka. Siapa kira-kira? Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Nah, itu di neraka semua. Makanya kalau ada orang kok suaminya jahat, istrinya jahat, berarti dia golongan tabat yada. Gitu. Ibu bapak yang saya muliakan. Istrinya Abu Lahab siapa? Namanya Arwah binti Harb binti Umayyah. Itu julukannya tuh Bapak Ibu, julukannya istrinya Abu Lahab itu Ummul Jamil, Ummu Jamil atau Ummu Jamilah. Apa artinya Pak Amin? Ibunya kecantikan. Jadi cantik banget Pak. Pokoknya istrinya Abu Lahab itu cantik banget. Pipinya itu putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan seperti apel Australia. Ini kalau pipi-pipi ibu-ibu ini kan seperti apel Malang ya. Istrinya apa namanya? Istrinya Abu Lahab itu seperti apel Australia, putih kemerah-merahan. Tapi walaupun cantik kayak gitu, Allah gak butuh yang cantik-cantik. Allah gak butuh ketampanan kita. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kita, keimanan kita. Makanya insya Allah kalau kita iman kepada Allah serius seperti Abu Bakar tadi, nanti ibu-ibunya akan jadi ratunya bidadari di surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj yang kedua, di Isra Mi'raj itu ada hal-hal yang Masya Allah Bapak di luar jangkauan manusia. Kalau saya kasih judul-judulnya aja ya, karena ini waktunya udah malam. Ada 4 dimensi alam ketika Isra Mi'raj. 1, alam nasud. Jadi perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina itu disebut alam nasud, alam manusia. Kemudian Nabi naik dari dari Masjidil Aqsa ke langit, itu dinamakan alam malakut, alamnya malaikat. Maka Nabi Muhammad itu ketemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama ketemu ini, di langit kedua ketemu, di langit ketiga ketemu, sampai langit ke-7. Seperti itu. Ini panjang banget uriannya. Kemudian alam yang selanjutnya Nabi melihat neraka, Nabi melihat gambaran surga, Nabi itu melihat orang-orang yang macam-macam itu ketika Mi'raj itu. Ini namanya alam Jabarut, alam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi naik lagi, namanya alam Lahud. Ini mudeng nggak? Paham nggak? Paham ya? Namanya alam Lahud. Alam Lahud itu artinya alam keilahiyahan, alam ketuhanan, yang malaikat aja nggak bisa naik itu, kecuali manusia agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menerima ibadah sholat itu di alam Lahud itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, artinya apa?
hikmah daripada peristiwa ini, kita harus meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Yang kita tidak mampu, Allah gampang banget. Susah bagi kita, Allah itu mudah. Makanya kalau kita punya masalah, deket-deket saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Bu, Bapak, saya itu dengan Pak Kiai saya bilang gini, Min, kalau kamu sekedar ingin makan buah pisang, gak usah nanam pisang, kelamaan. Terus bagaimana Kiai? Kiai saya bilang, deketi saja orang yang punya pohon pisang, nanti kamu akan dikasih. Begitu. Saya mau ngomong gini, Pak Yai itu namanya tamak gitu. Pak Yai saya sebelum saya ngomong kayak gitu, Pak Dato, Pak Yai saya mengatakan, kalau kamu hanya kepingin punya rumah, hanya sekedar pengen kendaraan, kalau kamu hanya kepingin sekedar punya uang, deketi saja semuanya, yang punya semuanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan dikasih. Begitu Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya pernah begini, saya pernah nonton video Bapak Ibu. Video itu ada burung elang berkelahi dengan ular. Jadi elangnya itu berkelahi dengan ular, sampai-sampai elangnya hampir kalah. Elangnya hampir mati karena dililit oleh dililit oleh ular. Kemudian dengan sekatan elang ini membawa terbang burung ke angkasa. Ketika sudah di angkasa, medan tempurnya itu tadi kan di bumi, betul-betul. Dibawa sama elang, medan tempurnya dirubah di angkasa. Setelah di angkasa, ular nggak menguasai medan tempur, dia kehabisan nafas. Akhirnya elang itu dengan mudah mengalahkan burung, dipatuk-patuk kayak gitu. Nah kita Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, kita punya problem, baik problem keluarga, problem anak, problem apapun, jangan bertempur di sini gitu loh. Kita kalah nanti, tapi kita bawa ke langit, bawa dalam doa-doa kita di malam hari yang ketika orang-orang sedang tidur semuanya, minta kepada Allah. Nanti ketika medan tempur kita sudah di langit, Allah yang akan ganti peran kita untuk memenangkan pertempuran dengan masalah kita. Paham Ibu? Paham Ibu? Begitulah, karena Allah tuh bisa semua. Kemarin bapak-bapak tahu semua, ibu-ibu juga tahu. Donald Trump, Presiden Amerika, Donald Trump itu dia mengancam gini, wahai orang-orang Arab Timur Tengah, kalau Hamas tidak membebaskan tawanan-tawanan Israel yang ditawan sampai tanggal 20 Januari ya, sampai tanggal 20 Januari saya dilantik, kata Donald Trump. Dia dengan sombong mengatakan hell will break loose in the Middle East. Tahu artinya Pak? Saya juga nggak ngerti artinya, cuman penampilan baik. Tapi intinya dia mengatakan dengan sombongnya neraka akan pecah di Timur Tengah gitu. Tapi apa yang terjadi? Justru yang jadi neraka adalah Los Angeles, Amerika. Betul Pak? Betul? Allah hanya kirim 2 tentara saja, 1 angin, 2 api, habis Los Angeles. Sekarang New York sudah kebakaran. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu, jangan pernah ragu dengan kekuatan Allah itu. Ibu bapak yang saya muliakan, Amerika membantu Israel untuk menyerang Gaza itu bertahun-tahun, dia menghabiskan dana 290 triliun. Itu kalau dibelikan cendol semua banjir rambahan itu dah 290 triliun. Amerika bantu Israel menyerang Gaza. Apa yang terjadi? Hanya beberapa hari saja Allah membakar Los Angeles. Sekarang kerugian Amerika 4.200 triliun. Allah, kita punya Tuhan yang maha kuat, maha dahsyat. Makanya kalau ada masalah nggak boleh cengeng, nggak boleh ngeluh. Makanya tadi saya awali bersyukur dulu. Ada masalah, bersyukur, tenang, itu sudah menyelesaikan 80 masalah. Betul nggak Pak? Tenang kita itu. Bu, sekarang saya tanya nih, ibu misalnya punya sumur, sumurnya udah dalam banget, sampai 15 meter, sampai 20 meter, terus kemarau panjang, misalnya nih kemaraunya panjang banget, berbulan-bulan kemarau nggak turun hujan, airnya sudah habis di sumur, itu tanda-tandanya kenapa Bu? Apa tanda-tandanya? Halo? Halo? Ini masih hidup?
Saya khawatir jangan-jangan ini hanya jasad-jasadnya aja nih. Ruhnya udah ke rumah, udah nonton TV gitu. Oh gitu ya. Bapak Ibu, tanda-tandanya apa? Kalau punya sumur, kemaraunya panjang sampai habis airnya itu, tanda-tandanya apa? Ya? Saya kasih tahu aja ya. Tanda-tandanya adalah hujan akan segera turun. Tidak ada kemarau yang berkepanjangan tiada, itu nggak ada. Justru kalau ibu ada memiliki masalah, semakin hari semakin memuncak, semakin hari semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Berarti tanda-tandanya akan apa? Akan diselesaikan. Masalah itu akan selesai. Hari ini dari maghrib tadi gelap, nanti gelap banget kan? Kalau sudah gelap banget akan turun fajar. Itu pasti itu kehidupan kita itu dari dulu kita punya masalah terus tapi selesai terus, betul nggak? Makanya kita nggak boleh galau. Kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ibu. Tidak ada malam yang selamanya gelap, tidak ada badai yang tidak berlalu, tidak ada hujan yang tidak akan reda. Pokoknya semuanya akan selesai, akan baik-baik saja pada waktunya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang penting kita itu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus banyak bersyukur. Kalau nggak banyak bersyukur ya sudah. Sebenarnya syukur dan tidak itu di pikiran kita kok. Dulu ada kisah nenek-nenek, seorang nenek-nenek hari-harinya tuh nangis aja, sedih terus. Akhirnya ditanya sama kawannya, "Nek, kamu tuh kenapa kok nangis terus hari-hari itu? Gak pernah ada senyumnya." Kemudian nenek itu bilang, "Saya itu punya cucu. Satu cucu saya itu jualan payung, yang satu lagi jualan rujak es krim. Nah, ketika hari hujan, saya teringat kepada cucuku yang jualan rujak es krim. Tuh, cucuku sedang jualan rujak es krim. Hari hujan kayak gini, apakah dia laku? Alangkah sedihnya cucuku ini," gitu. Sedih, dia nangis gitu. Ketika hari tidak hujan, hari panas, dia ingat cucunya yang jualan payung. Ini kan kebalik-balik kan? Dia ingat yang jualan payung, sehingga tuh ini kok hujan kayak gini, gimana cucuku yang jualan payung kayak gitu. Akhirnya datang kawannya, "Nek, sekarang dirubah aja. Kalau pas hujan, nenek ingat kepada cucu nenek itu yang jualan payung. Kalau pas kemarau, ingat yang jualan rujak es krim." Akhirnya betul-betul dilaksanakan, dan sejak itu nenek tidak pernah sedih lagi. Neneknya terus senyum dan senantiasa bahagia. Alhamdulillah. Ada juga kisah yang syukur ibu. Seorang ibu-ibu mau datang, dia naik, kalau bahasanya kita naik tempe itu. Naik tempe itu, tapi dia lebar gitu. Menyeberangi kayak Merak gitu. Dia pakai perahu kecil. Nah, ketika di tengah-tengah biidznillah perahunya itu karam. Akhirnya nenek itu berenang sebisanya. Orang-orang itu udah panik semuanya. Tapi nenek ini berenang dengan penuh senyum aja. Setelah ditolong oleh tim SAR, neneknya ditolong, dimasukkan ke kapal, dia diwawancarai. "Nek, tadi seluruh penumpang kapal itu menjerit-jerit gak karu-karuan. Nenek kok santai aja. Nenek kok cuma melambai-lambai kayak gini dengan penuh senyuman. Apa rahasianya?" Dia bilang gini, "Saya punya 2 anak. Yang satu, ini anak saya itu berada di seberang sana. Yang satu sudah meninggal dunia. Saya hari ini itu mau mengunjungin anak saya yang di seberang sana dengan perahu yang tadi karam itu. Saya itu andai kata saya selamat, saya akan bahagia karena saya akan ketemu dengan anak saya yang di seberang. Kalau saya harus mati tenggelam, saya tetap bahagia karena saya akan berjumpa dengan anakku di surga." Itulah kebahagiaan ibu. Kan di pikiran kita aja kan? Makanya sekarang bersama Isra Mi'raj kita bahagiakan diri kita. Kalau ngurusin nafsu Pak, gak ada habisnya. Saya punya cerita, mau dengar ibu? Di kisah ada suami istri, itu dia kerjanya di sawah ibu. Dia nggak punya sepeda pancal nggak punya, sepeda ontel itu nggak punya, apalagi sepeda motor. Dia biasa aja jalan di lewat pematang sawah. Kalau di daerah sini di mana yang ada pematang sawah? Ada yang padi-padi itu di Cermin Alam ya, di Cermin Alam sana.
Iya. Nah, dia berjalan di pematang sawah, hari hujan. Kata istrinya, "Bang, kita hujan ini, pulang aja lah." Akhirnya pulang. Berjalan kehujanan berduaan sambil pegangan tangan. Pokoknya mesra banget itu. Akhirnya setelah kayak gitu, setelah sambil berjalan, tiba-tiba di jalan raya, ya kan di pematang sawah tuh, di jalan raya tuh ada orang yang naik sepeda motor, boncengan suami dan istri. Nah, melihat kayak gitu, istrinya tiba-tiba bilang gini, "Bang, alangkah bahagianya ya dia yang pakai sepeda motor itu. Memang dia kehujanan seperti kita, tapi paling tidak kan dia itu sampai rumah lebih cepat. Sementara kita jalan kaki kehujanan, kadang-kadang petir kayak gitu menakutkan. Alangkah bahagianya orang yang pakai sepeda motor." Tidak berapa lama ibu, yang boncengan suami istri dengan sepeda motor itu disalip sama mobil pick up. Mobil pick up itu yang belakang kosong itu kan, pick up namanya kan, ya. Disalip dengan mobil pick up. Nah, ketika mobil pick up lewat, istri yang naik sepeda motor awalnya biasa-biasa aja sebenarnya sih. Ngelihat mobil pick up kayak gitu, yang di depannya itu suami istri juga, dia bilang, "Ya, alangkah bahagianya ya dia yang di mobil pick up itu ya, nggak kehujanan. Kita ini kehujanan walaupun kita pakai motor cepat sampai rumah, tapi kita tetap basah kuyup kayak gini. Bisa-bisa kita masuk angin. Tapi alangkah bahagianya suami istri yang berada di mobil pick up tadi." Nah, tidak berapa lama mobil pick up-nya lewat, mobil pick up-nya disalip sama mobil Mercy. Nah, ceritanya gitu. Di dalam mobil Mercy itu tidak suami istri, tapi dia sendirian, seorang laki-laki muda sendirian. Di mobil pickup dia bilang gini, "Pak, alangkah bahagianya ya yang di mobil Mercy itu. Dia mobilnya bagus, ada musik-musiknya, ada AC-nya. Sementara mobil kita ini kadang-kadang dipakai sehari, masuk bengkel 15 hari. Penuh kacanya juga gelap kayak gini, nggak ada AC-nya. Alangkah bahagianya yang pakai mobil Mercy." Nah, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang di mobil Mercy itu, yang sendirian itu, dia melihat orang petani yang lewat di pematang sawah. Dia mengatakan begini, "Ya Allah, Masya Allah, alangkah bahagianya mereka berjalan suami istri berdampingan kayak gitu, walaupun dia kehujanan. Sementara saya ini, saya harus bekerja di perusahaan, sering keluar kota, istri kerja juga di perusahaan. Kadang-kadang kita nggak pernah ketemu, anak-anak kerja dengan pembantu, untuk ketemu dengan keluarga itu bisa 1 bulan, 2 bulan sekali baru ketemu. Alangkah bahagianya suami istri yang jalan kehujanan itu." Pertanyaannya ibu bapak, siapa yang paling bahagia kira-kira? Yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik mobil pickup, atau yang pakai Mercy? Kira-kira siapa? Ya? Yang tidak ada yang bahagia toh? Oh, mereka ngeluh semua ya kan? Mereka banding-bandingkan semua, nggak ada yang bahagia itu. Yang itu kepengen itu, lihat itu, makanya kita nggak boleh. Pokoknya hidup ini kita nikmati saja. Ibu bapak yang saya muliakan, Masya Allah udah jam 10:04. Sebenarnya ada puncaknya kita bahas sholat, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Kapan-kapan ngundang lagi aja ya. Masya Allah nih, gak enak lah rasanya ya. Tapi intinya peringatan Isra Mi'raj ini, pertama banyak yang syukur, gak boleh ngeluh, setuju? Kedua, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, suruh pakai jilbab. Pakai besok terawih, kata Nabi, kita terawih bareng-bareng, ramaikan masjid, setuju? Yang ketiga adalah kita yakin Allah Maha Kuasa. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya sandaran kayak gini nih, yang paling saya takuti adalah kalau kursinya roboh, betul nggak? Kalau saya bersandar, bapak yang bersandar di tiang itu, bapak ini yang paling ditakutkan kalau tiangnya roboh. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, kalau orang kayanya bangkrut, kita susah. Ada jabatan, Masya Allah, jabatan berapa lama? Betul Pak? Betul? Tetap aja akan selesai. Oleh karenanya kita bersandar yang tidak pernah roboh, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dia punya segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qulillahumma malikal tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dunia ini punya Allah semuanya. Allah ngangkat derajat kepada siapa saja yang dikehendaki, Allah mencabut kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki, Allah muliakan siapa saja yang Dia sukai, Allah juga merendahkan siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau bapak-bapak belum percaya, ayat ini dilanjutkan begini. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memasukkan malam ke dalam siang bisa. Hari ini gelap gulita, besok siang jadi terang benderang. Allah mampu, betul apa betul? Apalagi kalau hanya mensukseskan kita, gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan siang ke dalam malam. Tadi siang terang benderang, sekarang jadi gelap gulita. Allah mampu. Apalagi kalau Allah hanya menyembuhkan sakit-sakit yang diterita oleh keluarga-keluarga kita. Gampang bagi Allah, percaya ini. Kemudian Allah mematikan orang yang hidup bisa, menghidupkan yang mati bisa. Apalagi kalau hanya menyertakan utang-utang kita, gampang banget bagi Allah. Sekarang itu yang penting mental kita, pikiran kita. Allah kuasa, kita tidak kuasa. Gelap gulita bagi kita, bagi Allah terang benderang. Setuju? Susah bagi kita, Allah mudah banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tingkatkan keimanan. Mohon maaf tidak sampai ke penghujung karena waktu yang membatasi kita. Kalau Allah pertemukan kembali, kita bahas tentang sholat insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya fa'alu lima yurid. Nina bihalalika haramna bi ta'atika ma syaka bi fadlika aman siwa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin haibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah an tuhiyana bila ilaha illallah wa an tumitana ala la ilaha illallah wa an tahsurna fi zumrati man qala la ilaha illallah wa an tuwafiqna ila ikhraji dhurri ma'ani la ilaha illallah min bahri la ilaha illallah wa an ya asrarna di qabuli la ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kasihnya masih. Sir.
Gadas mana minumnya? Sudah. Sudah. Hmm.